Halo semuanya. Nah, hari ini aku mau ngejelasin laporan posisi keuangan dari perusahaan yang namanya itu PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk. Nah, laporan posisi keuangan ini tujuannya untuk kita mengetahui apakah perusahaan itu sehat atau enggak nih. Laporan perubahan modal itu isinya mencakup berapa banyak asetnya, terus berapa banyak kewajiban atau utang yang perlu dibayarkannya, dan berapa banyak modal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Jadi, singkatnya, di dalam akuntansi itu ada persamaan yang namanya aset sama dengan kewajiban plus ekuitas, atau dengan bahasa sederhananya itu harta sama dengan utang plus modal. Nah, yang pertama kita bahas dari aset dulu nih. Jadi, aset itu adalah total semua kekayaan perusahaan. Nah, di sini kita bisa melihat asetnya itu yang pertama ada kas. Jadi, di laporan posisi keuangan perusahaan ini, kita dapat data di tahun 2024 sama tahun pembandingnya yaitu tahun 2023. Jadi, di sini kasnya itu bisa kita lihat di tahun 2023 itu sebesar di tahun 2022 maksudnya sebesar 445 miliar dan di tahun 2023 itu sebesar 722 miliar. Jadi, kas yang dimiliki perusahaan itu naik banget. Lanjut, yang kedua, di bawah kas di sini itu ada investasi. Nah, investasi ini tuh tujuannya biar perusahaan makin berkembang. Jadi, uangnya itu nggak disimpan perusahaan doang, tapi juga diinvestasiin. Di sini kita bisa lihat investasinya itu ada beberapa ya. Yang pertama itu ada deposito berjangka, terus juga ada efek neto, dan ada penyertaan saham, serta ada properti investasi. Nah, setelah ditotal semuanya, jumlah investasinya itu sebesar 1.553.738 juta. Oke, lanjut lagi. Jadi, di sini itu selanjutnya ada piutang. Kenapa piutang termasuk aset? Karena piutang itu adalah seperti orang lain ngutang ke perusahaan kita. Jadi, piutang itu adalah masih harta kita atau harta perusahaan ini. Jadi, piutang itu masuk ke dalam aset. Nah, di sini piutangnya itu ada piutang hasil investasi, piutang premi, piutang reasuransi, dan piutang lain-lain. Oke, selanjutnya di sini itu ada akumulasi penyusutan sebesar 97 miliar dan 95 miliar masing-masing untuk tahun 2022 dan 2023. Ini artinya penyusutan aset yang telah tercatat oleh perusahaan ini sebesar 97 miliar untuk 2023 dan 95 miliar untuk tahun 2022. Nah, setelah dihitung dari kas, investasi, piutang, dan aset, jumlah aset atau harta yang dimiliki perusahaan ini adalah 2.664.450.707.000 rupiah. Kita dapat menyimpulkan kalau misalnya perusahaan ini tuh sehat karena masih menyimpan cadangan kas yang sangat banyak dan investasi yang banyak juga. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian liabilitas atau kewajiban atau utang perusahaan. Jadi ini adalah jumlah atau nominal yang harus dibayarkan perusahaan ke pihak lain. Yang pertama itu ada utang klaim. Itu utang klaimnya terbagi menjadi dua, yaitu pihak berelasi dan pihak ketiga. Pihak berelasi itu adalah pihak yang masih ada sangkut pautnya kepada perusahaan, contohnya seperti anak perusahaan. Di sini ada pihak ketiga yang artinya pihak lain di luar perusahaan. Lanjut, di sini ada jumlah utang klaimnya itu sebesar 2.931.000.000 sekian, dan di sini juga ada utang-utang lain seperti utang reasuransi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tentang reasuransi, dan juga di sini ada liabilitas kontrak asuransi. Liabilitas itu artinya sama saja seperti utang. Terus di sini juga ada utang komisi, utang pajak, liabilitas imbalan pasca kerja, dan utang lain-lain, yang dimana jumlah liabilitas atau utang yang dimiliki perusahaan ini sebesar 1.115.590.000.000 sekian. Nah, kita lanjut ke bagian ekuitas atau modal. Jadi, ekuitas atau modal ini adalah kekayaan bersih perusahaan yang nantinya bisa dibagikan ke para pemegang saham. Di sini membahas seputar modal yang dimiliki perusahaan seperti saham seri A dengan nilai sekian dan jumlah ekuitas atau modal yang dimiliki perusahaan yang dapat dibagikan kepada pemilik saham itu sebesar 1.548.807.000.000 sekian. Nah, di sini juga ada kepentingan non pengendali.
yang jika ditotal menjadi jumlah ekuitas adalah 1.548.860.000.000 sekian. Nah, jumlah ini juga naik dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 1.505.000.000 menjadi 1.548.000.000. Nah, hal yang dapat kita simpulkan dari laporan posisi keuangan perusahaan ini adalah bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang kuat karena memiliki cadangan kas yang banyak dan juga siap untuk memenuhi semua kewajiban klaim para nasabah. Hal kedua yang dapat kita simpulkan adalah bahwa perusahaan ini sedang berkembang. Kenapa bisa disimpulkan demikian? Karena dari yang kita lihat tadi, jumlah aset, ekuitas, dan liabilitas perusahaan semuanya naik. Nah, kita juga dapat menyimpulkan bahwa manajemen perusahaan ini cukup baik karena mereka tidak hanya membiarkan uang terkumpul, tapi juga mereka menginvestasikannya agar perusahaan makin berkembang. Nah, yang paling penting adalah bahwa modal perusahaan ini cukup naik secara signifikan. Ini adalah indikator bahwa nilai perusahaan sebagai pemegang saham semakin bertambah. Jadi, di laporan keuangan ini menunjukkan bahwa perusahaan asuransi ini dalam kondisi sehat, stabil, dan siap untuk berkembang lebih jauh lagi. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Ramadhani dengan nomor NIM saya 2510115019. Saya dari kelas B. Di video kali ini, saya ingin membahas mengenai laporan, tepatnya laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian PT Asuransi Binadana Arta Tbk dan entitas anaknya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Pendapatan utama perusahaan asuransi berasal dari premi yang dibayarkan oleh nasabah. Pada tahun 2023, premi bruto yang berhasil dihimpun mencapai sekitar 790,9 miliar rupiah. Namun, sebagian dari jumlah ini tidak bisa langsung diakui sebagai pendapatan karena ada premi yang dialihkan ke reasuransi sebagai 89,2 miliar rupiah serta penyesuaian premi yang belum bisa diakui sebesar 21,2 miliar rupiah. Dan setelah dikurangi dengan dua pos tersebut, jumlah pendapatan premi neto yang benar-benar masuk ke perusahaan itu hanya 680,3 miliar rupiah saja. Selain itu, premi perusahaan juga mendapatkan hasil investasi yang cukup besar, yaitu sekitar 166,6 miliar rupiah, ditambah pendapatan lain-lain sebesar 8,2 miliar rupiah. Jika seluruh pendapatan ini dijumlahkan, totalnya mencapai 855,2 miliar rupiah. Dan dari sisi beban, perusahaan harus membayar klaim kepada nasabah. Total klaim bruto pada tahun 2023 mencapai 311,8 miliar rupiah. Untungnya sebagian klaim ini ditanggung oleh reasuransi, sehingga perusahaan mendapat pengurang sebesar 70,7 miliar rupiah. Selain itu, ada juga penyesuaian estimasi liabilitas klaim senilai 37,4 miliar rupiah, serta beban liabilitas kontrak jangka panjang sebesar 41,9 miliar rupiah. Perusahaan juga harus membayar komisi kepada agen dari pihak lain yang membantu memasarkan produk dengan total beban komisi sekitar 22,2 miliar rupiah. Lalu ditambah dengan beban umum dan administrasi yang sangat besar, yakni 324,3 miliar rupiah. Maka total beban keseluruhan perusahaan di tahun 2023 itu mencapai 770,6 miliar rupiah. Ketika pendapatan yang sebesar 855 miliar tadi itu dikurangi dengan beban yang sebesar 770 miliar, perusahaan masih bisa mencatat laba sebelum pajak sekitar 84,5 miliar rupiah. Lanjut, dari jumlah ini ada kewajiban pajak final sebesar 15,9 miliar rupiah, sehingga laba sebelum pajak penghasilan menjadi sekitar 68,5 miliar rupiah. Dan teman-teman, menariknya lagi nih, pada tahun 2023 itu perusahaan mendapat manfaat pajak atau bisa dibilang penghematan pajak.
sebesar 15,9 miliar rupiah. Dan hasil dari akhir angka tersebut dan dari perusahaan itu, perusahaan mencatat laba tahun berjalan sebesar 84,5 miliar rupiah. Dan teman-teman, yang tadi aku jelaskan, ini angka yang disebut sebagai laba bersih konsolidasian karena sudah mencakup kinerja perusahaan induk dan entitas anaknya. Laba bersih inilah yang pada akhirnya menunjukkan seberapa berhasil perusahaan dalam menjalankan usahanya selama 1 tahun penuh. Jadi sekian video dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fathia Khairunisa dengan nomor induk mahasiswa 2510115021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk beserta entitas anaknya untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023. Laporan laba rugi komprehensif memuat dua komponen utama, yaitu ada laba tahun berjalan, yaitu laba bersih yang dihasilkan perusahaan dari kegiatan operasional dan transaksi lainnya selama 1 tahun penuh setelah dikurangi beban dan pajak. Yang kedua ada penghasilan komprehensif lain, yaitu keuntungan atau kerugian yang belum diakui dalam laba rugi tetapi tetap memengaruhi ekuitas pemegang saham. Keduanya dijumlahkan untuk mendapatkan total laba komprehensif tahun berjalan. Oke, mari kita mulai dari bagian laba tahun berjalan. Di laba tahun berjalan itu pada 2023 terdapat 84.575.723, sedangkan pada 2022 terdapat 91.138.279. Nah, itu menandakan angka ini menurun dibandingkan tahun 2022. Penurunan ini menurunkan bahwa laba bersih perusahaan sedikit tertekan dibandingkan tahun sebelumnya, mungkin karena peningkatan beban klaim asuransi, biaya operasional, atau faktor pasar. Namun, laba bersih yang tetap besar menandakan perusahaan masih menghasilkan keuntungan positif yang cukup bagus. Selanjutnya yaitu ada bagian berikutnya penghasilan atau rugi komprehensif lain yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama ada di sini pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Yang kedua pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi. Yang pertama itu maksudnya berarti keuntungan atau kerugian di sini tidak akan dipindahkan ke laba rugi di masa depan. Ada 3 komponen utama pada saat itu. Di sini ada pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja sebesar 2.134.150. Ini biasanya terjadi karena perubahan asumsi aktuaria, misalnya tingkat bunga atau kenaikan gaji karyawan. Terus ada bagian sini bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi sebesar 19.000. Ini mencerminkan porsi keuntungan yang diakui dari perusahaan lain yang memiliki hubungan kepemilikan tertentu. Yang terakhir ada di sini beban pajak. Beban pajak terkait sebesar 469.513.000. Pajak ini mengurangi keuntungan dari 2 item sebelumnya. Jika kita jumlahkan semua yang tadi ini, yaitu 2.134.150 ditambah 19.000 dikurang 469.513, totalnya 1.694.656.000 rupiah. Artinya, untuk pos yang tidak akan direklasifikasi, perusahaan mencatat keuntungan bersih sekitar 1,7 miliar rupiah. Selanjutnya, kita ke bagian pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi, yaitu aset keuangan tersedia untuk dijual mencatat kerugian sebesar
40.227.968.000. Ini bisa disebabkan fluktuasi nilai pasar portofolio investasi. Terus bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi sebesar Rp17.346.000. Walaupun kecil, ini menambah sedikit keuntungan. Dan ada beban pajak terkait sebesar Rp2.687.656.000. Jika dijumlahkan yang semua ini itu 40.227.968 ditambah 17.346 dikurang 2.687.656 sama dengan 42.898.278.000 rupiah. Ini menunjukkan kerugian komprehensif yang cukup besar pada item yang bisa direklasifikasi. Untuk mendapatkan total rugi komprehensif lain, kita gabungkan kedua kelompok, yaitu yang 1.694.656 ditambah hasil yang tadi ini 42.898.278 dan hasilnya adalah Rp41.203.622.000. Jadi secara keseluruhan perusahaan mengalami rugi komprehensif lain sekitar 41 miliar pada 2023. Lanjut ke jumlah laba komprehensif tahun berjalan. Nah, langkah berikutnya itu menjumlahkan laba tahun berjalan dengan total penghasilan komprehensif lain. Tadi kan di awal laba tahun berjalan itu sebesar 84.575.723. Nah, ditambah yang hasil terakhir tadi, ditambah 41.203.662 itu hasilnya 43.372.101 rupiah. Selanjutnya kita bahas tentang laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik perusahaan sebesar 84.581.307. Kepentingan non pengendali sebesar 5.584. Nah, itu tuh di total dikurangin jadi 84.575.723 juta. Lanjut ke laba komprehensif yang dapat didistribusikan kepada pemilik perusahaan sebesar 43.377.168 juta. Terus kepentingan non pengendalinya sebesar 5.067. Nah, dijumlah dikurangin jadi hasilnya 43.372.101 juta. Jadi terakhir laba per saham dasar yang dapat didistribusikan kepada pemilik perusahaan penuh yaitu sebesar 136. Nah, itu tandanya karena tahun ini cuma 136 per saham untuk 2023, itu tuh sedikit menurun dari Rp147 per saham pada 2022. Angka ini penting bagi investor karena menunjukkan besarnya laba yang dihasilkan untuk setiap lembar saham yang beredar. Hai semuanya, aku Syafira Agustina dengan NIM 25111115009. Di sini aku mau menjelaskan tentang laporan keuangan berupa komprehensif lain dari perusahaan PT Asuransi Binadana Arta Tbk dan entitas anaknya. Jadi laporan ini berisikan tentang laba ruginya si perusahaan, kemudian ekuitas atau modal si perusahaan, sama laba ditahannya dan lain-lain. Di bagian pertama terdapat modal ditempatkan dan disetorkan penuh. Jadi si perusahaan ini menyetorkan modal awalnya sebesar Rp193.316.724
untuk disetorkan ke tahun 2022. Selama tahun itu berjalan, tidak ada penambahan dan pengurangan si modal tersebut. Pada tahun 2022 dapatlah hasilnya sama seperti modal awal 2021. Kemudian hasilnya akan disetorkan kembali untuk periode 2023 sebesar Rp93.316.724. Ternyata selama proses tahun berjalan tidak ada penambahan atau pengurangan dari modal tersebut, sehingga di tahun terakhir nominalnya tetap berjumlah Rp193.316.724. Pada poin kedua, di sini ada tambahan modal disetor. Ini adalah tambahan untuk si modalnya itu. Jadi di tahun 2021 terdapat tambahan modal sebesar Rp8.109.426. Kemudian pada tahun berjalan tidak ada penambahan dan pengurangan, sehingga akhir modalnya di tahun 2022 jumlahnya tetap sama. Angka tersebut akan didistribusikan kembali di tahun berikutnya, yaitu tahun 2023. Di laporan ini sebagai modal akhir, karena di tahun ini tidak ada penambahan dan pengurangannya. Oleh karena itu modal akhirnya akan tetap sama sebesar Rp8.109.426 seperti pada modal di awal pada tahun 2021. Pada poin ketiga, yaitu pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja. Di pengukuran ini terdapat modal awal di tahun 2021 sebesar Rp1.893.28, dan ternyata di tahun berjalan terdapat penambahan pada penghasilan komprehensif lain sebesar Rp90.767. Oleh karena itu, dana yang didistribusikan pada tahun 2022 sebesar Rp1.983.795 itu didapat oleh modal awal ditambah sama penghasilan komprehensif lain. Kemudian angka tersebut didistribusikan kembali ke periode 2023. Pada tahun berjalan terdapat penambahan pada penghasilan komprehensif lain sebesar Rp1.664.120. Oleh karena itu modal akhir yang dihasilkan adalah Rp3.647.915. Itu didapat oleh modal pada tahun 2022 ditambah sama penghasilan komprehensif lain pada tahun berjalan. Pada poin selanjutnya itu ada cadangan perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual. Itu di tahun 2021 modal awalnya itu ada Rp164.492.917. Kemudian pada tahun berjalan itu mengalami kerugian sejumlah Rp215.920, yang mana hasilnya itu didapat dari kerugian tersebut adalah 164 juta sekian dikurang 47 sekian. Maka dari itu di tahun 2022 atau periode kedua untuk cadangan perubahan nilai itu menghasilkan Rp117.276.997, yang mana nantinya akan didistribusikan kembali di tahun 2023. Pada tahun berjalan di tahun 2022 terdapat kerugian kembali sebesar Rp42.919.624, sehingga menghasilkan cadangan perubahan nilainya itu tersisa Rp74.361.373 yang akan didistribusikan pada tahun 2023. Oke, pada poin selanjutnya itu ada penghasilan komprehensif lain, yang dimana modal awalnya itu Rp20.565. Kemudian selama periode berlangsung mengalami kerugian sebesar Rp28.244, yang mana menghasilkan di periode 2022 itu menghasilkan Rp7.675. Itu didapat dari Rp20.565 dikurang sama
kerugian yang tadi itu 28.244. Kemudian itu selama periode berlangsung pada tahun 2023 mengalami kerugian sebesar 47.365.000 rupiah. Kemudian menghasilkan sebesar 39.686, yang dimana 47.365 dikurang sama 7.679 untuk menutupi kerugian tersebut. Kemudian pada poin selanjutnya itu ada cadangan umum. Jadi modal awal cadangan umum itu di tahun 2021 sebesar 7 juta. Kemudian ada penambahan dari dana cadangan umum sebesar 250 rupiah, yang mana hasilnya pada tahun 2022 itu terdapat 7.250 rupiah. Kemudian pada periode berlangsung itu mengalami penambahan lagi dari dana cadangan umum sebesar 250 rupiah, yang mana hasil akhirnya itu terdapat 7.500 dari hasil yang periode 2022 ditambah cadangan umum yang tadi. Jadi kesimpulannya itu ekuitas awal saldo ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar 1.512.108.002 rupiah. Yang kedua itu ada perubahan ekuitas tahun 2022. Terdapat penyesuaian untuk cadangan umum, dividen kas, pendapatan komprehensif lain, laba tahun berjalan, dan kepentingan non pengendali. Penghasilan saldo ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar 1.505.488.077 rupiah. Yang ketiga itu perubahan ekuitas tahun 2023. Terdapat penyesuaian serupa untuk cadangan umum, dividen kas, pendapatan komprehensif lain, laba tahun berjalan, dan kepentingan non pengendali, menghasilkan saldo ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar 1.648.860.170 rupiah. Komponen yang keempat itu ada komponen ekuitas. Perubahan ekuitas dipengaruhi oleh alokasi untuk cadangan umum, dividen kas, pendapatan komprehensif lain, laba tahun berjalan, dan kepentingan non pengendali. Baik, untuk segitu aja penjelasan dari aku. Maaf kalau banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Devina Dresambita dengan NIM 25101150114. Saya berasal dari kelas B. Saya akan menjelaskan tentang laporan arus kas konsolidasian PT Asuransi Bina Dana atau TBK dan entitas anaknya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Laporan ini disajikan dalam ribuan rupiah dan memberikan gambaran mengenai aliran kas perusahaan dari 3 aktivitas utama, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasi. Pertama, dari aktivitas operasi pada tahun 2023 perusahaan menerima premi sebesar 769,7 miliar rupiah. Lalu klaim reasuransi sebesar 19,4 miliar rupiah. Namun di sisi pengeluaran perusahaan harus membayar beban umum dan administrasi sebesar 326,8 miliar rupiah. Pembayaran klaim 317,1 miliar rupiah, komisi 84,2 miliar rupiah, reasuransi premi sebesar 71,2 miliar rupiah, serta pajak sebesar 18,1 miliar rupiah. Akibatnya, kas bersih dan aktivitas operasi justru mengeluarkan defisit, yaitu minus 30,6 miliar rupiah. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, defisit operasi bahkan lebih besar, yakni 36,6 miliar rupiah. Artinya, walaupun perusahaan sudah mampu menekan defisit aktivitas operasional, masih belum menghasilkan arus kas yang positif. Selanjutnya ada arus kas dari aktivitas investasi. Selanjutnya adalah aktivitas investasi pada tahun 2023, perusahaan mencatat penerimaan hasil investasi sebesar 153,8 miliar rupiah. Selain itu, terdapat hasil penjualan surat berharga sebesar
145 miliar rupiah, serta penjualan aset tetap 13,2 miliar rupiah. Namun, perusahaan juga melakukan pengeluaran untuk membeli aset tetap senilai 3,5 miliar rupiah dan menempatkan deposito 3,4 miliar rupiah. Secara keseluruhan, aktivitas investasi memberikan kontribusi positif yang cukup besar, yaitu 307,3 miliar rupiah kas bersih, dan angka ini naik signifikan dibanding tahun 2022 yang hanya 147,2 miliar rupiah. Dengan kata lain, sumber utama likuiditas perusahaan di tahun 2023 berasal dari hasil investasi, bukan dari aktivitas operasional. Yang ketiga, ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Bagian ketiga adalah aktivitas pendanaan pada tahun 2023 tidak ada pengeluaran untuk pembayaran dividen. Sedangkan di tahun sebelumnya, perusahaan membayar dividen sebesar 50,6 miliar rupiah, sehingga pada tahun 2023 tidak ada arus kas yang keluar dari aktivitas pendanaan. Yang keempat, ada kenaikan kas dan selera kas. Jika kita gabungkan ketiga aktivitas tersebut, aktivitas operasi menghasilkan defisit 30,6 miliar rupiah, aktivitas investasi menghasilkan 307,3 miliar rupiah, aktivitas pendanaan netral alias tidak ada arus keluar, sehingga secara keseluruhan perusahaan mencatat kenaikan kas bersih sebesar 276,8 miliar rupiah di tahun 2023. Selain itu, ada pengaruh perubahan kurs yang menambah kas sekitar 312 juta rupiah. Pada awal tahun, kas perusahaan tercatat sebesar 445,5 miliar rupiah. Dan pada akhir tahun 2023, jumlah kas dan setara kas meningkat menjadi 722,6 miliar rupiah. Kesimpulannya, dari laporan arus kas ini, kita bisa menyimpulkan beberapa hal penting, yaitu yang pertama, aktivitas operasi perusahaan masih menghasilkan arus kas negatif, yang berarti beban klaim, komisi, dan biaya administrasi cukup besar dibandingi penerimaan premi. Yang kedua, aktivitas investasi menjadi penyelamat utama karena perusahaan mampu menghasilkan arus kas positif yang berasal dari hasil investasi dan penjualan surat berharga. Yang ketiga, tidak adanya pembayaran dividen pada tahun 2023 yang membantu meningkatkan kas perusahaan tetap tinggi. Yang keempat, secara keseluruhan posisi kas perusahaan di akhir tahun meningkat signifikan dari 445 miliar rupiah menjadi 722 miliar rupiah, menunjukkan kondisi likuiditas yang cukup kuat. Dengan demikian, meskipun operasional masih menghadapi tantangan, perusahaan tetap sehat secara likuiditas berkat strategi investasi yang efektif. Itulah penjelasan laporan arus kas konsolidasian PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk untuk tahun 2023.